Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik pelaksanaan pembelajaran daring yang dianggap mengesampingkan kesehatan mental siswa. Hal ini tergambarkan dari kisah tragis seorang siswa di Goa, Sulawesi Selatan yang tewas bunuh diri diduga stres akibat tugas berat saat menjalani pembelajaran secara daring. Konsep Merdeka Belajar lewat pembelajaran jarak jauh atau belajar daring yang sejatinya dianggap solusi bagi pendidikan di masa pandemi justru membuat siswa stres dan psikologi anak terganggu. Layaknya efek domino, pandemi yang menyebabkan ekonomi terpuruk, angka kemiskinan naik, juga berpotensi menimbulkan kekerasan psikis dan fisik terhadap anak. Saatnya mengevaluasi sejauh mana kemampuan siswa kita dalam menakar beban yang harus dipikul di masa pandemi. Kami akan mengelaborasinya bersama dengan narasumber yang telah bergabung dari luar studio. Ada Retno Listiarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, dan juga ada Ledia Hanifa, anggota Komisi 10 DPR RI, fraksi PKS. Dan ada Rosmini, psikolog Fakultas Psikologi UI. Selamat malam Ibu-Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Selamat malam. Ya, saya ke Bu Retno terlebih dahulu dari KPAI. Bu Retno, ada seorang anak yang sampai bunuh diri karena stres akibat beban tugas yang terlalu berat di masa pembelajaran jarak jauh. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, pertama sebenarnya bukan cuma satu ya. Jadi ada dua kasus kalau yang bunuh diri. Kalau yang dia meninggal karena dianiaya orang tuanya karena tidak atau sulit diajarkan PJJ daring, itu adalah siswa SD negeri usianya 8 tahun dan dia mengalami pukulan pada bagian belakang kepala yang karena ketidaksabaran orang tuanya. Lalu anak ini meninggal dan dikuburkan diam-diam oleh keluarganya dalam kondisi masih pakai seragam putih merah. Lalu itu di September. Lalu di Oktober itu sebenarnya terjadi di Goa, tadi sudah disampaikan. Ini SMA kelas 3. Lalu di yang satu lagi yang terbaru ya, baru kejadiannya di 27 Oktober. Itu adalah siswa MTS, umurnya 15 tahun. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kalau yang di Goa dengan cara meminum racun serangga. Nah, kalau melihat dari sini, kami melihat bahwa kalau pakai kronologis ya, kasus yang terakhir di kota Tarakan, anak MTS ini pada tanggal 26 Oktober itu mendapatkan surat dari sekolah. Surat itu berisi tagihan, tugas. Jadi surat ditujukan kepada orang tua, namun isinya adalah dari 11 mata pelajaran. Anak ini punya seluruh tagihan di seluruh mata pelajaran. Jadi ada 3 rata-rata paling sedikit dengan 5 paling banyak. Jadi kalau di rata-rata dia kira-kira punya hutang tugas itu mencapai lebih dari 40 tugas. Nah, itu harus dikumpulkan di bulan November. Kalau tidak ada keterangan di surat bahwa nanti anak ini tidak bisa ikut ujian akhir semester. Nah, memang bunuh diri kan tidak selalu motifnya tunggal. Lalu yang kedua, ini kan bisa terjadi penumpukan ya, berulang, ini proses panjang. Nah, berbulan-bulan lamanya anak ini mengalami tekanan dan menurut ibunya memang ada pembicaraan beberapa kali. Saya bukan nggak mau ngerjain mah, tapi saya nggak tahu cara ngerjainnya karena tidak ada interaksi. Jadi gurunya hanya memberi tugas. Nah, ini yang menurut kami kan tidak semua. Jadi anak jenuh, bosan selama PJJ 8 bulan ini iya. Tapi dari antara yang jenuh, kan ada sekian persen yang akhirnya depresi dan bisa memutuskan bunuh diri. Nah, ini adalah satu contoh. Jadi ada 3 nyawa anak melayang gara-gara PJJ sebenarnya selama masa pandemi ini. Baik, saya ke Bu Ledia selanjutnya. Bu Ledia, apakah memang seberat itu beban yang dipikul oleh anak-anak kita yang saat ini menghadapi pembelajaran jarak jauh? Apa sebetulnya yang menjadi concern dari pemerintah, kemudian juga ditampung oleh DPR terkait dengan beban yang harus dihadapi para siswa di masa pandemi, terutama saat belajar daring? Ya, kita sendiri kan tidak bisa menghindari ya. Tidak bisa menghindari, artinya mau tidak mau kondisinya adalah terpaksa tidak melakukan tatap muka. Nah, kalau kita lihat bahwa problem terbesarnya adalah ketidaksiapan seluruh elemen sih sebenarnya. Hanya harusnya bisa diatasi karena gini, ketika pemerintah mengeluarkan, dalam hal ini ada surat edaran dari Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang belajar di rumah, semestinya langsung ditindaklanjuti dengan memberikan pembekalan kepada para guru. Sehingga ketika kemudian memberikan tugas itu clear jelas apa sih sebenarnya mau dikasih gitu. Nah, apakah itu sulit? Semestinya sih enggak, karena
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, dan juga P4TK di hampir seluruh provinsi. Sehingga bisa segera langsung seharusnya di tahap-tahap awal sekalipun sudah mulai dilakukan sosialisasi pembelajaran jarak jauh itu sebenarnya harusnya gimana, kalau daring harusnya seperti apa. Karena kemudian di dalam surat edaran itu juga ada bagaimana kalau kita melaksanakannya secara luring. Di luar jaringan, artinya ada beberapa pilihan, ada daring, semi daring, ada luring. Hanya ketika kemudian disampaikan surat edaran kan harus ada pembekalan sama guru-gurunya. Ketika kemudian cuma memberikan tugas, tidak memberikan suasana yang baru bagi anak-anak, anak-anak juga kan tidak semuanya bisa berbelajar tanpa interaksi secara langsung. Karenanya ini jadi satu hal yang penting, karena kami sudah berkali-kali mengingatkan perlu bagaimanapun juga para guru juga masih juga perlu adaptasi dengan model pembelajaran seperti ini. Pilihan paling mudahnya kan memang kasih tugas. Belum lagi ketika kemudian guru mendapati persoalan anak tidak bisa belajar di jam yang sudah disepakati karena mereka tidak punya gawai. Nah itu juga bikin stres tersendiri lagi. Kalau soal sinyal kuota, oke lah katakanlah sudah diselesaikan, sudah mulai terselesaikan. Tetapi kalau nggak ada gawainya juga percuma kan gitu. Jadi ini jadi persoalan-persoalan yang kami temukan di lapangan ketika sudah surat edaran. Nah yang khawatir nih, jika kemudian Permendikbudnya terkait dengan PJJ yang rencananya akan dikeluarkan itu menitik beratkan pada tugas. Nah ini juga jadi persoalan, apalagi mau dikeluarkan model assessment. Nah assessmentnya akan seperti apa? Nah itu juga jadi catatan sendiri. Kan itu jadi beban juga buat Artinya guru. sebetulnya model seperti apa yang bisa benar-benar diterima oleh para siswa ataupun murid dalam menyerap segala pelajaran yang dilakukan secara daring. Karena kalau kita melihat di samping masalah teknis seperti gadget ataupun masalah teknikal seperti sinyal, begitu ternyata ada masalah-masalah lain, yaitu psikologi siswa yang harus diperhatikan pada saat pembelajaran daring ini. Iya betul. Jadi ini juga jadi ditambah beban berikutnya adalah karena orang tua kan tidak semua orang tua punya bekal untuk mendampingi anak belajar. Orang tua juga bukannya tidak stres loh, orang tua juga stres karena tidak mengerti gimana caranya harus mendampingi anak-anak ini. Memang luar biasa beban bagi seluruh anggota keluarga sebenarnya. Ketika kemudian satu keluarga memiliki jenjang sekolah yang berbeda, itu juga jadi tambahan beban berikutnya. Apalagi harus dikejar dengan tugas. Mestinya setidaknya sekolah dan juga dinas sudah memberikan sebuah gambaran. Mau tidak mau memang pasti harus ada kelonggaran, relaksasi ya terhadap pencapaian tugas. Itu yang harus dipikirkan bersama-sama dengan orang tua, bagaimana pendampingannya gitu. Yang jelas adanya 3 orang siswa yang menjadi korban ya dalam pembelajaran jarak jauh atau daring ini, meninggal dunia atau tewas bunuh diri ataupun hal lain yang menyebabkan hal itu terjadi. Ini menjadi alarm bagi pemerintah kita semua untuk mengevaluasi. Saya ingin mengetahui bagaimana pandangan dari psikologi anak-anak tersebut dari Bu Rosmini. Sebetulnya kalau kita berbicara soal bunuh diri, pasti ada banyak layer yang harus kita selidiki, harus kita cermati begitu. Penyebab dari anak tersebut melakukan ya itu tadi bunuh diri, tapi pasti ada indikator yang sebetulnya menjadi indikator utama tekanan yang terjadi terhadap anak. Namun dijawab usai jeda, Baros kita harus jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News, langsung kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Bu Rosmini, psikolog dari Fakultas Psikologi UI. Baros, terkait dengan indikator yang bisa menyebabkan seseorang atau seorang anak bisa melakukan kecenderungan menyakiti, membahayakan dirinya sendiri, itu bisa dilihat dari mana sampai akhirnya kita bisa mengambil langkah antisipatif begitu. Anak ini punya kecenderungan stres yang membahayakan diri sendiri. Oke. Terima kasih Mas. Jadi kalau kita lihat bahwa setiap orang punya perbedaan di mana kepekaan dia terhadap stres itu seperti apa. Dan juga pada waktu dia mengalami stres, tidak semua langsung kepada depresi. Stres itu duluan.
Kalau depresi itu sudah kemudian lebih lanjut lagi. Tetapi bahwa dia kemudian mengalami stres itu bisa terlihat dari perilaku tiap hari. Dan itu sebetulnya akan mudah sekali didetek oleh orang-orang di dekatnya, seperti orang tua. Kalau guru saat ini tidak bertemu, orang-orang di dekatnya adalah keluarga. Itu bisa dilihat apakah dia murung, dia tidak mau makan, tidak mau bicara. Nah, sekarang yang membuat stres itu bukan hanya dari PJJ juga, tapi banyak hal. Betul. Tetapi pertanyaan saya sebetulnya kepada guru dan juga orang tua, jangan semua dibebani. Apakah beban itu semua dibebankan kepada anak? Harusnya tidak seperti itu. Karena gini, semua mengalami kaget pada waktu kita di lockdown, terus kita harus di rumah, semua tidak siap. Tetapi kemudian kita harus membantu yang paling sulit itu adalah di anak. Karena adalah powernya nggak ada. Kalau guru bisa menimbun, pokoknya yang penting dia mencapai apa yang harus dilakukan, jalan terus gitu. Orang tua tetap juga, anak tetap harus berprestasi, anak harus tetap bisa ikut ujian dan sebagainya. Tetapi anak nggak punya power untuk mengatakan saya nggak sanggup, gitu. Nah sekarang cerita anak untuk mengatakan tidak sanggup, tidak ada yang mendengar. Pada waktu dia stres, lalu kemudian ada orang yang membantu, ada kalau di bahasa psikologi namanya katarsisnya ada, cerobongnya ada, untuk bicara bahwa saya nggak bisa menyelesaikan 40 mata pelajaran yang harus, atau 40 tugas yang harus saya masukkan. Anak harus dibantu. Dan menurut saya bukan begitu cara kita mengajar. Mengajar itu kita tahu indikator yang harus dicapai itu apa. Dan dibikin slim si kurikulum itu. Supaya apa yang diberikan kepada anak esensinya kemudian bisa loh anak mencari tahu dengan cara yang berbeda. Tidak hanya dibebani dengan tugas-tugas saja seperti itu. Dan jadi indikator itu mudah dilihat oleh orang-orang terdekat sebetulnya. Kalau dia sudah mengalami stres. Jadi harus adanya katalis yang firm, juga adaptable terhadap saat ini ya situasi pendidikan yang harus dihadapi oleh anak sendiri. Namun Mbak Ros, kalau melihat bagaimana pendidikan karakter yang tidak bisa terserap dengan sempurna begitu di saat masa pandemi ini di dunia pendidikan anak-anak kita yang sedang belajar secara daring, sebetulnya bagaimana kita bisa orang tua, keluarga bisa memfasilitasi pendidikan karakter tersebut agar bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan? Oke. Pendidikan karakter itu apa sebetulnya? Pendidikan karakter itu nggak ada mata pelajarannya. Harus masuk di semua sisi kehidupan di tiap hari. Itu yang harus dilakukan. Saya selalu pertanyakan, apakah itu dilakukan di rumah? Misalnya kejujuran. Itu ada nggak? Kedisiplinan, ada nggak? Sebetulnya gampang sebetulnya. Dalam tanda kutip mudah. Artinya apa? Kita mengajarkan life skill, keterampilan hidup kepada anak. Tapi untuk terampil hidup, orang tuanya harus terampil. Ada 7 hal yang harus bisa dijadikan manusia terampil, bisa keluar dari tiap masalah. Pertama, dia harus kemudian mengetahui masalah yang dihadapi itu apa. Tapi kalau dia bingung, hanya cuma bingung-bingung aja, nggak akan tercapai selesainya masalah. Lalu dia harus kemudian melihat perspektif dari orang lain. Yang diharapkan dari guru saya apa sih, orang tua apa. Saya bisa nggak mencari jalan tengahnya untuk mengatasi masalah ini. Yang berikutnya adalah orang tua harus berkomunikasi. Harus ngomong dia, harus didengar juga bicaranya. Nah itu untuk bisa dia didengar oleh orang tua, oleh orang-orang sekelilingnya, dia harus kemampuan komunikasinya ada. Itu bisa diajarkan kepada anak. Tapi juga orang tua harus memberikan kesempatan anak untuk berkomunikasi. Tidak hanya orang tua yang mau didengar. Juga kemudian yang keempat adalah bagaimana dia melihat, mengintegrasikan apa-apa yang ada itu untuk bisa memecahkan masalah. Oke, saya nggak bisa ini, saya nggak ada gawainya, atau perangkatnya saya nggak punya. Jadi saya bisa bilang apa kepada guru saya? Dia akan cari jalan keluarnya. Berikutnya adalah dia harus belajar untuk kemudian melihat inovatifnya. Jadi apa yang dia punya, informasi yang ada, kemudian bisa keluar dari masalah itu gimana caranya. Lalu yang terakhir adalah melihat tantangan itu bukan menjadi, melihat masalah yang dihadapi itu bukan jadi seperti beban, tapi sebagai tantangan. Untuk bisa punya life skill, itu wajib orang tuanya dulu ngajarin. Di sekolah, kita juga nggak dikasih caranya untuk bisa terampil dalam hidup seperti itu. Gitu, Mas. Tantangan yang harus dipecahkan oleh seluruh anggota keluarga untuk membentuk karakter anak itu sendiri. Baik, Bu Ros, saya ke Mbak Retno lagi. Mbak Retno, KPAI juga mencatat bahwa kekerasan terhadap anak meningkat di masa pandemi ini, terutama dari dunia pendidikan. Sebetulnya apa yang terjadi?
Ya, sebenarnya kekerasan itu juga datang dari rumah gitu. Kalau pakai survei KPAI terkait perlindungan anak dengan 25.000 responden anak, itu memang menunjukkan kalau anak-anak itu 67% itu mengalami kekerasan. Nah, bentuk kekerasannya memang bermacam-macam, termasuk yang paling banyak kekerasan verbal, 63%. Jadi misalnya dia dibandingkan dengan saudaranya yang lain, kemudian dia juga mengalami misalnya dianggap dicemooh ya, tidak mampu, ya itu ternyata juga berpengaruh karena kan dia alami setiap hari. Dia 24 jam di rumah gitu ya, bertemu keluarganya. Jadi ini memang anak-anak ini ya mengalami tadi yang Ibu Ros bilang, pertama ya tekanan, stres ya terus menerus nggak ada penyelesaian ya, anak bisa depresi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan guru. Jadi guru ini maksudnya memberi semangat, tapi bahasanya mengancam. Jadi misalnya nanti nilainya jelek, nanti nggak boleh ikut ujian, nanti nggak naik kelas. Jadi ini ancaman-ancaman ini tidak tepat di dalam pendidikan. Nah, kemudian yang agak miris adalah kan harusnya guru melakukan deteksi. Tadi Bu Lydia bilang sudah ada sederetan kebijakan dan juga aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud maupun Kemenak. Masalahnya ini nggak nyampe di lapangan. Nggak usah jauh-jauh. Kurikulum 2013 saja dari 18 kabupaten kota yang kami datangi, itu rata-rata sekolah tidak berani menentukan kurikulum dalam situasi darurat. Jadi mereka masih pakai kurikulum 2013 yang dalam masa nggak pandemi aja berat itu dicapai. Jadi ini yang mengakibatkan beban materi juga semakin berat. Nah tadi sempat disebut juga ya beberapa ketentuan aturan-aturan baru yang sebenarnya sudah mulai meringankan, tapi itu tadi tidak sampai gitu. Jadi ini yang perlu juga DPR melakukan pengawasan kepada Kemenak, kepada Kemdikbud, meskipun Kemenak berada di bawah Komisi 8 ya, bukan 10. Tapi mereka punya sekolah gitu. Nah, terakhir ya yang bagi kami KPI ini adalah bagaimana guru dan sekolah serta dinas itu tidak punya perspektif anak. Contohnya ya, ini anak bunuh diri, anaknya sudah meninggal, tapi dibantah kalau gara-gara PJJ itu terjadi penyangkalan, tanpa penyelidikan, tanpa menyelidiki seperti apa tugasnya, bertanya kepada murid yang lain. Jadi langsung yang Goa dibilang ini gara-gara percintaan, gara-gara asmara. Lalu yang di Tarakan langsung dibilang anak ini malas, jadi dia lebih banyak main game gitu ya. Jadi ini adalah situasi-situasi yang justru anak udah jadi korban aja masih dikorbankan lagi. Saya rasa ini perspektif seperti ini juga butuh jadi perhatian karena ini diucapkan oleh justru kepala dinas di wilayah gitu ya. Nah ini yang tekanan terhadap anak lain kan jadi menular, ini jadi makin kuat. Oh kalau kita begini nanti kita disalahkan seperti ini. Jadi anak-anak seperti dianggap tidak dipercaya gitulah ya, kira-kira seperti itu. Dan mereka ini saya ngeri aja ya, karena kalau depresinya tinggi tapi tidak ada unsur pemaaf, misalnya tugasnya dimaafkan, diputihkan, anaknya dapat bantuan rehabilitasi psikologi oleh guru BK misalnya, itu kalau misalnya dilihat dong, anak-anak kok bisa sampai 40 tugas. Nah, berarti ada masalah dengan anak itu, harusnya dibantu. Nah, ini saya rasa penting ya, bagaimana guru nih dilatih, sekolah dilatih dan disadarkan, dan itu kan tugas Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama. Baik Mbak Retno. Saya ke Bu Ledia soalnya. Bu Ledia, ini meskipun tadi terjadi penyangkalan seperti yang dikatakan oleh Bu Retno, tapi ini terjadi begitu di Goa, Sulawesi Selatan. Sebetulnya bagaimana catatan Anda terhadap kurikulum darurat yang saat ini diterapkan untuk menghadapi sekolah daring semasa pandemi COVID-19? Benar kata Mbak Retno. Jadi memang karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menyerahkan sepenuhnya kurikulum itu kepada sekolah. Sekolah mau milih yang mana gitu. Nah, apakah mau pilih yang disederhanakan atau mau pakai kurikulum 2013? Sementara tidak ada pendampingan. Kenapa tadi saya katakan itu hasil pemantauan kami tidak dioptimalkan ya lembaga-lembaga yang ada di internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saatnya ini sekarang udah bukan sendiri-sendiri. Meskipun Kementerian Agama sendiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, tapi ini harus jadi satu nih.
pekerjaan di lapangan yang harus dikerjakan bersama-sama untuk meningkatkan kualitasnya. Karena semua guru pun juga terkejut dengan kondisi ini. Di surat edaran Kemdikbud itu menjelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab, tapi kita tidak boleh lupa. Ada hampir 50% keluarga-keluarga di Indonesia, kepala keluarganya hanya tamatan SD. Kita bisa bayangkan, bukannya saya melemahkan, tetapi kita harus bayangkan mereka diberikan beban sesuatu yang mereka tidak punya bekalnya, gimana caranya gitu kan. Itu jadi PR lagi kan. Kita juga harus memberikan pendampingan kepada para orang tua dengan berbagai cara. Apakah kita mau menggunakan media televisi? Saya berterima kasih ada beberapa kali misalnya di televisi RRI bekerja sama dengan HIMSI, memberi Himpunan Psikologi Indonesia memberikan program-program yang berkaitan dengan bagaimana mendampingi anak. Tetapi memang harus didorong oleh pemerintah juga untuk terus-menerus ada kegiatan itu. Dan LPMP sebenarnya bisa digunakan untuk jejaring itu dengan menggunakan jejaring LPMP untuk dengan pembekalan bagi komite sekolah, sehingga nanti komite sekolah membantu orang tua yang ini bagian yang harus dilakukan oleh semua elemen. Kalau tidak, nanti akan menjadi lebih berat lagi. Nauzubillah min dzalik, kita tidak berharap demikian ya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kira-kira bisa sudah mulai kembali keadaan seperti dahulu. Jadi kita yang harus beradaptasi berkaitan dengan ini, jadi harus lebih ekstra effort ya. Nggak boleh menganggap bahwa ini sesuatu yang biasa. Kita harus melakukan tindakan-tindakan ekstra tersebut. Jadi semua pihak harus melakukan ekstra effort untuk benar-benar bisa memberikan pendidikan yang layak di masa pandemi ini terhadap anak-anak begitu. Bu Ledia. Karena kasihan anak-anak kalau kita nggak semaksimal mungkin. Ya, saya ke Bu Rosmi ini mau tidak mau orang tua harus menjadi fasilitator pendidikan di rumah begitu bagi anak-anaknya. Dan ini kerap kali kemudian menyebabkan tadi angka kekerasan terhadap anak yang meningkat di masa pandemi ini berdasarkan catatan KPAI. Sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh para orang tua sebagai fasilitator pendidikan anak untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi? Kita bahas nanti. Bu Rosmi, usai jeda, CNN Indonesia Prime News segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami lanjutkan dialog kami. Saya langsung ke Ibu Rosmini. Bu Rosmini, mau tidak mau orang tua harus menjadi fasilitator di pendidikan daring ini sehingga kerap kali orang tua juga stres, juga depresi begitu terhadap hal yang dibebankan kepada mereka. Apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh orang tua ini untuk menjaga ya mentalnya agar tetap sehat begitu sehingga bisa mendampingi anak dengan tenang juga begitu? Oke, kata kuncinya empati, Mas. Mencoba memahami perasaan, pikiran, dan keinginan dari apa yang depan kita atau siapa anak kita dan sebagainya. Nah, orang tua harus memiliki empati, guru harus memiliki empati. Saya tadi setuju dengan Ibu Lydia bahwa memang orang tua pendidikannya belum tentu bisa paham, amunisinya tidak cukup untuk bisa mendampingi anak. Tetapi guru itu punya standar kualifikasi harusnya S1. Di mana dia diajarkan di ilmu pendidikan untuk mengajarkan anak itu tidak mencapai target angka, tetapi pemahaman. Pemahaman itu harus diajarkan dengan cara yang menarik, yang membuat anak itu tertarik. Nah, kalau orang tuanya tidak bisa, kita kalau punya anak didik harus juga melihat, mengakses juga lingkungan di mana anak didik itu ada. Memang saya tahu satu kelas itu berapa anak, bagaimana cara mengaksesnya. Pasti akan ada pertanyaan itu. Tetapi pada waktu kita lihat anak didik kita ada yang berbeda dari teman-temannya, itu yang harusnya kita kemudian tanyakan kepada si orang tua. Ada apa dengan anak ini? Pertanyaan saya, pernahkah guru berkomunikasi dengan orang tua atau orang tua berkomunikasi dengan guru? Ini yang tadi saya bilang, anak tuh less power, nggak punya power. Sehingga semua dia harus yang mengemban semua. Padahal ini kan juga harusnya dilihat oleh guru maupun orang tua. Jadi kalau misalnya sebagai fasilitator harus peka terhadap anak kita. Pendidikannya apapun, empatinya harus ada. Empatinya itu untuk melihat anak kita punya perubahan perilaku nggak ya? Ada waktunya kali, walaupun saya nggak sebagai orang tua tidak memahami pelajarannya, untuk bertanya kepada dia. Nah, apa yang kamu nggak bisa? Apa yang membuat kamu pusing kan kemudian tidak bisa? Apakah memang betul jaringan atau perangkat? Atau memang karena pelajarannya overload, terlalu banyak gitu? Saya tadi bilang kurikulum bisa dirampingkan. Saya mohon banget kepada guru untuk lebih peka. Itu yang dilihat indikator keberhasilan itu kan banyak.
tapi kita bisa ngelihat intinya tuh apa. Coba di dalam PJJ, walaupun kita tidak tahu tentang kurikulum darurat yang sudah ada ini, coba dilihat kira-kira gimana. Menurut saya sekolah itu harus membuat anak bahagia, dan bahagianya sekarang gimana? Ya gurunya juga harus inovatif. Wah, kalaupun orang tua sebagai pendamping itu memang punya keterbatasan, guru yang harus memberikan informasi kepada orang tua dan sebagainya. Karena terlalu jauh kalau menurut saya untuk ke pemerintah ke ujung dunia sana. Tetap aja di lingkungan terdekat yang harus saling membantu. Menurut saya gitu, Mas. Ya, agar bisa mengoptimalkan segala keterbatasan yang ada pada saat ini. Saya ke Bu Retno dari KPAI. Bu Retno, ini tadi kalau dikatakan Bu Rosmi ini anak itu less power, tapi bagaimana kemudian kita bisa memberikan perlindungan secara jelas begitu terhadap anak, baik dari kekerasan psikis ataupun fisik yang mungkin dihadapi semasa pandemi ini, atau juga perlindungan dari kesehatan mental anak itu sendiri, agar di kemudian hari sumber daya manusia kita kualitasnya tidak berkurang begitu meskipun pandemi masih harus kita hadapi. Iya, pertama kalau menurut kami adalah guru BK ya. Peran guru BK ini sebenarnya penting. Walaupun ya ini mungkin dia hanya mendengar, tidak bisa menyelesaikan masalah sejauh jauh, tapi kan dia bisa berkoordinasi. Tadi yang Ibu Ros bilang punya power orang-orang ini untuk koordinasi dengan sesama guru, meyakinkan kondisi psikologis si anak gitu ya. Kemudian yang kedua, saya rasa ini SKB 4 Menteri itu ditandatangani bukan cuma oleh Mendikbud dan Kemenak, Menteri Agama, tapi juga Menteri Kesehatan. Jadi seharusnya ini paket bicara SKB 4 Menteri terkait pendidikan di era pandemi ya, itu seharusnya paket dong. Nah, artinya pihak Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan seharusnya membantu sekolah, membantu guru dan membantu orang tua gitu. Jadi ini nggak bisa, orang tua nggak bisa sendiri, guru nggak bisa sendiri, sekolah nggak bisa sendiri, jadi memang harus bergandengan tangan. Dan satu lagi, kami berharap kasus meninggalnya 3 anak ini dijadikan refleksi. Jadi sibuklah melakukan refleksi, perbaikan, mulailah punya empati tadi terhadap anak-anak, perspektif perlindungan anaknya dibangun. Jangan sibuk menyanggah, jangan sibuk membantah bahwa ini bukan karena PJJ, seolah-olah PJJ baik-baik saja gitu. Nah ini yang menurut kami akhirnya PJJ fase 1 ke fase 2 jadi nggak ada perbaikan karena selalu menyanggah gitu, menyangkal apa yang terjadi. Jadi ingatlah bahwa anak-anak kita harus kita ngelindungin gitu loh. Kenapa ada undang-undang perlindungan anak? Karena memang anak hanya tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi kita lah semua ini yang harus bahu-membahu melindungi anak selama masa pandemi ini. Seolah-olah PJJ baik-baik saja, namun ada banyak sekali catatan dan juga termasuk 3 anak yang harus menjadi alarm untuk refleksi dari sistem pembelajaran jarak jauh saat ini diterapkan. Saya ke Bu Ledia. Bu Ledia, rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah terkait tadi yang diungkapkan oleh Bu Retno, apa yang harus dilakukan untuk mengefektifkan sistem pembelajaran PJJ ini agar tidak terpengaruh psikis siswa, kesehatan mental siswa terhadap hal-hal yang memberatkan mereka selama pembelajaran? Yang pertama, sebagaimana saya usulkan tadi, sebaiknya memang mengoptimalkan semua lembaga pendidikan, lembaga yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu LPMP, MP4TK, dan segala jejaringnya ya, termasuk juga dinas provinsi maupun dinas kabupaten kota, untuk mengoptimalkan bagaimana melakukan kesepakatan-kesepakatan implementasi, karena tiap daerah pasti punya permasalahannya sendiri-sendiri. Yang kedua, dengan demikian diharapkan guru-guru bisa lebih terbekali. Ditambah tentu perlu ada pendampingan juga secara umum dengan komite sekolah, agar komite sekolah juga nanti bisa menyuarakannya bersama orang tua lainnya. Ini nggak mudah, tapi memang harus dimaksimalkan. Bagaimanapun juga ini adalah program jalur cepat istilahnya ya. Kalau kita ingin segera menyiapkan anak-anak kita bisa mengatasi, karena yang akan mendampinginya kan guru dan orang tua. Bagaimanapun juga ini menjadi satu hal yang harus dicermati, sebagaimana Mbak Rosmini tadi sampaikan. Ini kalau nggak dimulai, kalau nggak didampingi dari sekarang, gurunya sendiri perlu pendampingan, maka nanti dia tidak akan bisa mendampingi anak-anak dengan lebih baik. Oke.
Bu Ledia, terkait dengan hal ini, ada juga survei yang mengatakan bahwa sebetulnya banyak orang tua siswa yang menginginkan agar pembelajaran tatap muka juga segera diberlakukan dengan protokol kesehatan tentunya. Apakah adanya kasus yang menyebabkan 3 anak atau 3 siswa ini tewas bisa menjadi sebuah catatan agar pemerintah mempertimbangkan kembali untuk kemudian melakukan sekolah tatap muka? Tatap muka tentu evaluasinya cukup panjang ya, berkaitan dengan kesiapan sekolah, dengan kesiapan orang tua dan kesiapan anak sendiri. Karena memerlukan kedisiplinan semua pihak. Pasti. Itu perlu kajian tersendiri dan sebetulnya ketika kemudian zonanya sudah masuk pada zona orange dan zona kuning, itu kuning dan biru seharusnya sudah mulai bisa dipertimbangkan. Hanya itu menjadi keputusan masing-masing pemerintah daerah, sehingga ini harus didiskusikan bersama-sama. Tentu dengan segenap analisa yang lebih baik lagi. Jadi nggak boleh cuma sekedar karena 1-2 persoalan. Masing-masing daerah memiliki keunikan masing-masing dan itu perlu jadi bahan pertimbangan. Baik. Saya ke Bu Rosmini untuk penutup dan terakhir, Bu Rosmini mungkin bisa memberikan satu advice ataupun saran kepada kita semua orang tua, siswa dan juga guru terkait pendidikan di masa pandemi ini. Kita rangkul mereka semua dengan saran atau nasihat dari Ibu Rosmini agar hal-hal sedemikian rupa seperti adanya siswa yang tewas bunuh diri akibat pembelajaran jauh yang membebani dia ini tidak terjadi lagi. Apa nasihat yang bisa diberikan untuk menjaga mental kita semua? Nasihatnya lucu kalau dibilang nasihat, tapi begini Mas, intinya cuma satu. Buka mata, buka telinga, semua kita buka, empati kita jalankan, sehingga kita tahu apa sih yang terjadi pada anak kita. Kiblat dalam tanda kutip adalah anak. Artinya, kalau kita melihat ada sesuatu yang berbeda pada anak kita, terlepas apakah dia nakal, dia suka main gadget, dia suka apa, tetapi kita mesti melihat ada apa nih dengan anak ini. Sometimes kadang-kadang nih anak main gadget karena pelarian. Jadi kita juga harus lihat nih, kenapa dia melakukan hal tersebut. Pada waktu kita tahu tentang keadaan dia, kita jadi tidak dalam satu rumah tapi hidup sendiri-sendiri. Begitu juga guru, itu juga harus kemudian yang tadi kita sudah sepakat bahwa kita harus bergandeng tangan, semua harus kemudian melihat yang terbaik untuk anak kita ini. Bukan untuk kepentingan menyelesaikan tugas saya sebagai guru, harus selesai mata pelajarannya, harus kejar tayang supaya beres semua. Bukan orang tua hanya membebani anak, hanya coba ranking nak, cobalah bisa supaya ujian, coba masukkan tugas-tugasmu, tetapi melihat dengan mata kita, mendengar apa yang terjadi pada diri anak kita ini. Baik. Gitu, Mas. Jadi yang jelas hal ini harus menjadi evaluasi terkait dengan sistem pembelajaran jarak jauh kita agar tidak terulang kembali dan juga seluruh stakeholders harus benar-benar saling jaga. Tidak hanya saling jaga dengan protokol kesehatan ataupun penyebaran virus, tapi juga saling jaga agar kesehatan mental tetap terjaga di masa pandemi ini. Terima kasih Ibu-ibu, terima kasih Bu Retno Listiarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Ibu Ledia Hanifah, anggota Komisi 10 DPR RI, dan juga Ibu Rosmini, psikolog Fakultas Psikologi sudah bergabung bersama CNN Indonesia pada malam hari ini. Selamat malam.